Aku ngerasa juga ini cuma titipan doang gitu. Jadi bagaimana aku bisa membranding diri aku di entertain ini seperti apa gitu. Aku sekarang lebih yang bersyukur aja segala yang udah dikasih sama Allah. Jalannya aku kayak gini karena aku percaya akan rencana Tuhan itu yang terbaik. Dulu kalau misalnya dilihat harga tuh kayak ya Allah kasihan banget nih duitnya, mendingan aku simpen segala macam. Apa yang paling mengejutkan di dunia entertainment buat Nabila? Banyak ini sih. Mungkin hal-hal baru yang nggak pernah aku tahu, kadang pengen cobain. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, this is the last part obrolan gue bareng sama Nabila. Dan gimana menurut kalian? Coba dong komentar di bawah. Gue mau ngucapin terima kasih dulu ya kepada semua dari kalian yang sudah nonton dari part awal, yaitu dari part pertama sampai part hari ini. Dan guys, kalau misalnya kalian ngerasa obrolan kita, obrolan gue sama Nabila di sini itu menarik dan bisa memberikan perspektif baru untuk kalian, coba kasih tahu kita juga dengan tulis quote yang kena banget di hati kalian dan tag di sosial media kita di @danielmananta_network. Siapa tahu bisa kita repost dan banyak orang yang juga bisa ngerasain hal yang sama. Oke? So let's get back to Nabila. Itu hidup di Aceh sama hidup di Jakarta itu seperti apa sih? Gue pengen banget ke Aceh. Gue bahkan udah diundang sama temen gue. Namanya Fakhri juga. Oh. Nama tetangga gue, like literally tetangga gue. Karena kita tinggal satu apartemen. Dia orang Aceh. Dan dia bilang, bro kapan ya kalau misalnya ke Aceh ikut gue ya? Siap bro, gitu kan. Jadi gue emang udah ada rencana mau ke situ gitu. Cuman gue gak bisa ngebayangin sih Aceh itu seperti apa dan bagaimana dengan kota metropolitan Jakarta. Kalau kalau Jakarta ini kan memang seluas itu dan selalu padat gitu ya penduduknya. Kalau misalnya di Aceh itu bener-bener ya kotanya juga gak terlalu besar, gak terlalu kecil juga. Dan gak pernah macet sih. Gak pernah macet. Iya emang segampang itulah pokoknya. Kalau misalnya di Aceh tuh juga jaraknya nggak terlalu jauh kalau misalnya mau kemana-mana gitu. Dan aku di Aceh itu memang banyak banget saudara dari mama, saudara dari abi juga gitu. Kalau misalnya di Jakarta cuma dari saudara abi doang gitu. Jadi ya di Jakarta nih cuma sama keluarga kecilku dan sama saudara ayah doang. Oke. Setelah ke Jakarta, rasa kangen sama Aceh gitu misalnya. Kangen banget. Aku kan udah hampir setahun belum balik ke Aceh. Oh wow. Okay. Jadi kangen banget, apalagi kan kakek nenek tuh masih di sana kan, yang dari mama, yang dari ayah gitu. Jadi kangen sama saudara-saudaraku. Udah selama hampir setahun belum ketemu sama mereka dan selama ini cuma video call doang kan. Dan juga teman-temanku banyak di Aceh gitu. Apalagi sekarang kan aku homeschooling, jadi emang definisi ya di sini temennya cuma temen anak idol doang. Nggak ada temen yang dari sekolah tuh nggak ada gitu. Makanan yang paling lu kangenin apa sih dari Aceh? Oh banyak banget kalau makanan di Aceh. Mie Aceh tau gak? Iya. Mie Aceh tuh enak banget. Itu aku kangen sama bumbu Aceh terus sama asam keeng. Asam keeng tuh makanan Aceh tapi dia tuh kayak asam-asam pedes gitu. Oke. Enak banget. Wah, gue harus nyobain nanti. Harus nyobain sih kalau ke Aceh. Nah, sekarang kan udah orang-orang udah pada tahu, ya kan? Hidup Nabila nih udah berubah nih. Kayak tadinya mungkin nggak terlalu banyak, apalagi waktu yang Ome TV kayaknya masih di Aceh aja kan, di Aceh. Belum di Jakarta gitu. Belum. Nah, jadi mungkin kalau di situ orang-orang Aceh pada tahu nggak? Kayak ngeliat, kamu yang Ome TV itu ya gitu. Iya, ada nggak? beberapa sih, beberapa tahu. Sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah setiap aku ke tempat-tempat itu udah banyak yang notice, udah banyak yang tahu juga gitu. Ya aku ngerasain kayak oke, ternyata seperti ini ya gitu. Setiap kita misal aku ke tempat ke Ancol gitu kan, yang di Jakarta, terus ternyata ada yang tahu gitu loh. Maksudku aku kira di realitanya tuh nggak terlalu banyak yang gimana gitu kan. Ternyata emang udah di notice itu tanpa aku sadari. Gimana tuh lo melihat
ketenaran ini. Tadi kan lu sempat bilang ini sebuah titipan gitu. Iya. Tapi what does that mean? Mungkin sekarang yang aku ngerasain banyak banget perubahan, kayak orang sudah banyak notice aku, segala pergerakan aku juga udah banyak orang notice gitu. Jadi bagaimana kayak balik lagi, ini aku ngerasa juga ini cuman titipan doang gitu. Jadi bagaimana aku bisa membranding diri aku di entertain ini seperti apa gitu. Dan aku selalu inget kayak, ya ini memang titipan dan bagaimana cara aku bisa melakukannya dengan baik, Mempertanggungjawabkan. Ya. tanggung jawab aku bagaimana gitu. Jadi apa ya, dengan aku kan baru berapa bulan ya ngerasain perubahan yang seperti ini, dan aku berusaha untuk semoga dengan titipan yang dikasih sama Allah ini aku bisa menjalankannya dengan baik aja gitu. Masih ada rasa insecure itu gak sih? Untuk saat ini insecure sih nggak terlalu. Kalau aku insecure itu pada fase itu kayak udah lewat ya. Jadi aku sekarang lebih yang bersyukur aja segala yang udah dikasih sama Allah, jalannya aku kayak gini karena aku percaya akan rencana Tuhan itu yang terbaik. Udah itu aja. Tapi emang ya kayaknya obat untuk mengalahkan insecure itu selain tadi kajian, dan karena kajian tersebut itu membuat kita jadi semakin bersyukur. Iya, semakin bersyukur. Yeah. Dan semakin tenang sih kalau aku. Semakin tenang. So apa yang paling mengejutkan di dunia entertainment buat Nabila? Banyak ini sih, apa ya, godaan. Dari tadi kita ngomongnya godaan gitu ya. Godaan apa sih sebenarnya, kayak godaan apa sih untuk Nabila gitu, anak umur 17 yang jadi Indonesian Idol tuh godaannya apa emangnya? Mungkin karena aku masih muda, labil, jadi pasti kadang godaan-godaan yang mungkin hal-hal baru yang gak pernah aku tahu, kadang pengen cobain segala macam. Contoh. Kan ini gak lu cobain anyway. Enggak maksudnya pakai godaannya apa gitu? Dulu ya aku tuh gak pernah beli barang-barang yang branded, gak pernah sama sekali gitu. Oke. Jadi sekarang tuh kayak pengen coba gitu. Maksudnya kayak mungkin gak tahu, mungkin karena ngerasa kayak oke, sepertinya kayak bisa deh gitu. Akhirnya aku coba beli barang branded yang menurut aku dulu kalau misalnya dilihat harga tuh kayak ya Allah kasihan banget nih duitnya, mendingan aku simpen segala macam. Terus sekarang kayak mungkin lebih ke self reward juga ke aku gitu. So when aku udah mendapatkannya itu aku beli, terus kayak aku ngerasa kayak oh gini ya rasanya gitu. Kayak ya udah, mungkin godaan sebentar aja sih, tapi aku berusaha untuk nggak yang setiap hari harus beli barang branded gitu. Nggak, kalau kita tuh tinggal tunggu endorsan aja. Nah, santai. Oke. Kalau cowok gimana cowok? Apa ya cowok? Ada godaan-godaan gitu gak? Tiba-tiba mulai ada lah yang berganteng-gantengan gitu. Mulai kayak. Mungkin ada. Mungkin maksudnya ada, tapi aku kayak lebih nanti aja lah. Oh gitu? Emang tipe cowoknya Nabila tuh seperti apa sih? Udah boleh pacaran belum sama ayah? Aku gak boleh pacaran. Iya. Aku gak boleh pacaran. Ya, apalagi mantan polisi ya. Mungkin si cowoknya ini yang lebih takut sebenarnya untuk pacaran. Nanti jadi militer dia disuruh sama ayah saya. Terus militer dulu. Iya, disuruh coba push up 200 kali. Kalau misalnya bisa boleh lu pacaran sama anak gue. Iya. Tapi kalau misalnya lu sendiri sebenarnya disuruh fokus dulu sama bokap nyokap. Sebenarnya ya fokus dulu, karena maksudnya dengan aku yang masih muda ini, mungkin masih yang labil juga kadang aku kalau misalnya mikirin yang cowok tuh masih kok tipe tuh juga masih yang belum tahu yang gimana, yang penting lebih sayang keluarga, terus juga ya seiman lah. Tapi kalau secara fisik sendiri gak ada tipe gitu? Gak ada tipe kayaknya. Oh gitu? Iya. Ada deh, yang penting harus lebih tinggi dari aku aja. Yang penting tinggi. Cuman kan kita gak pernah tahu, misalnya rencana Tuhan bakalan ngasih yang lebih pendek. Jangan gitu juga dong. Maksudnya pasanganku nanti tuh kita gak pernah tahu. Jadi apapun nanti yang dikasih sama Allah, ya udah terima aja gitu. Ya. Wow. Apakah harus orang Aceh juga? Oh enggak. Gak perlu tuku siapa gitu? Enggak. Karena aku gak ada keturunan tuku-tuku juga. Gak ada cut-cutnya gitu ya? Enggak, aku apa aja gitu. Yang penting bisalah seiman. Dan bisa ngadepin Abi juga. Iya. Militer. Itu gue
ngebayangin ya Abi kalau misalnya nanti ketemu calon pacar gitu misalnya Mhm. atau calon Betul. suami gitu Mhm. ya, dia sambil ini kali ya sambil ngelap-ngelap pestol gitu kan. Langsung ini ya, Iya kan? orang deg-degan Iya, langsung. ya kayak sambil ngelap pestol, "Oh lu mau pacaran sama anak gua? Bentar ya ini Bentar, pestolnya bentar." Dia langsung tertekan. Tertekan. ya kan habis itu dia nembak-nembak dia, tes, "Ai, Wih, keren sorry, juga. gak sengaja Mau kepencet." mau mau co Anjing. mau dicoba nggak? Asli. Di apa ya, menurut, Nabila nih, gimana sih strategi Nabila sendiri untuk bertahan di dunia entertainment? Strategi atau statement aku yang pastinya selalu mengeksplor diri dan apa ya, karena aku tahu maksudnya aku bener-bener yang dari nol banget, maksudnya di dunia entertain ini. Jadi aku mesti harus ngulik lagi nih, ada apa lagi sih di diri aku gitu, untuk bisa lebih baik gitu. Dan apa ya, dan selalu harus welcome sama fans sih. Wow. Itu maksudnya aku sekarang kayak gini tuh juga karena fans yang doain aku, yang support aku juga gitu. Dan mereka selalu, when aku di Idol selalu apa ya, menikmati setiap proses aku, di mana aku kadang performnya nggak stabil atau apa, mereka tuh tetap Wow. meng-appreciate akan hal itu gitu. Mmm. Jadi aku sekarang mempunyai The Nap Lovers yang se-support itu sama aku bersyukur banget mereka bisa hadir di dalam kehidupan aku. Wow, wow. Untuk, The Nap Lovers ini, mungkin ada sebuah pesan untuk mereka? Aku cuman yang pastinya terima kasih banyak buat The Nap Lovers yang selalu menjadi apa ya, saksi perjuangan aku. Aku bener-bener dari nol banget dulu waktu awal showcase itu, aku tuh belum punya The Nap Lovers, belum punya fans. Itu definisinya emang cuman keluarga doang, saudara doang. Terus semakin udah ke Spekta, The Nap Lovers tuh semakin udah bertambah banyak gitu sampai sekarang. Dan mereka yang aku sangat bersyukur itu mereka tuh setiap aku perform kalau misalkan gak stabil atau apa, up and down-nya mereka tetap meng-appreciate itu. Wow. Mereka tetap menghargai proses aku karena mereka tahu aku tuh masih yang belajar dan aku selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka dan mereka yakin kalau aku suatu saat bisa menjadi star buat mereka gitu. Wow, wow. Dan, karena gue percaya bahwa lu akan menjadi terang untuk mereka, gue akan What is memberikan that? ini ya. Wow, ini apa? Ini itu bentuknya seperti itu, rumah itu. Oh, oke. Ada filosofinya gak? Ada dong filosofinya karena, kalau kita selalu karena kan Daniel tetangga kamu gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya hanya kita kasih ke orang-orang yang duduk di kursi ini. Oh ya? Yes, Wow, dan thank you. kita nggak jual secara umum, benar-benar untuk, orang-orang yang kita undang. Mhm. Dan filosofinya kita berharap banget dengan adanya Nabila di sini, lu akan menjadi cahaya bagi Amin. tetangga-tetangga di sekitar gitu Amin. kan. Cahaya yang memberikan cahaya ke rumah tersebut dan tetangga-tetangga sekitar atau bahkan ke The Nap Lovers Amin. juga Rabbal gitu. alamin. Dengan adanya lo berkarya di dunia entertainment, yang cukup gelap ya. Lu menjadi salah satu terangnya juga gitu dan kita sama-sama bisa membuat orang-orang juga lebih berserah lah sama Tuhan gitu Tuhan, iya. seperti apa yang Nabila sempat lakuin juga. So thank you so much. Thank you so much Kak Daniel Thank for you banget. sharing. Yes, Seru banget. thank you banget Nabila. I really enjoy this conversation dan kita akan ngobrol lagi sama tetangga-tetangga kita berikutnya. Yang pastinya jangan lupa kalau misalnya tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Alright, Yay. kita ketemu minggu depan. Bye. Thank you.